Battle Through the Heavens, Chapter 1253. Bab 1253, King Lin. Aku sudah mengejar binatang ini sejak lama. Anda adalah orang-orang yang merebutnya. Namun, Anda ingin menyerahkannya kepada Anda sekarang, bukankah itu lelucon? Petik 2. Sosok bayangan hitam itu segera tertawa dingin setelah mendengar kata-kata Xiaoyan ini. Jelas, sosok itu seorang wanita. Selain itu, kemungkinan dia masih sangat muda. Dari mana wanita ini berasal? Dia sudah memiliki taktik misterius pada usia seperti itu. Tidak ada kabar dari orang yang begitu muda dan luar biasa di Central Plains. Ekspresi Xiaoyan suram. Sebuah pikiran dengan cepat terbang di dalam hatinya. Namun, dia masih tanpa kesimpulan beberapa saat kemudian. Pada akhirnya, dia hanya bisa menghubungkannya dengan terlalu banyak ahli tersembunyi di Central Plains. Wanita, kamu benar-benar tidak tahu malu. Hal-hal di sini bukan milik siapapun. Bukankah lelucon untuk mengatakan itu milik siapapun yang melihatnya lebih dulu? Jika Anda memiliki kemampuan, Anda harus melepaskan pil bis dan melihat ke sisi mana ia akan berlari? Ziyan berteriak. Orang bayangan hitam itu dengan lembut mendengus di hadapan teriakan Ziyan. Namun, tangannya yang menggenggam binatang pil itu tidak sedikit pun rileks. Dia secara alami sadar bahwa jika dia membiarkan anak kecil ini pergi, dia pasti akan melarikan diri ke sisi lain. Aku tidak akan menyerahkan pil bis. Jika kamu ingin bertarung, kamu bisa menyerang. Sepasang mata yang memancarkan cahaya hijau terang menyapu tempat itu dari bawah topeng hantu. Akhirnya, mereka berhenti di wajah suram Xiaoyan. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, pemuda yang sangat kuat ini memberinya perasaan yang aneh. Perasaan itu seolah-olah dia pernah mengenalnya. Dia mengerutkan alisnya dan memikirkannya tetapi tidak dapat mengingat apapun saat ini. Yang bisa dia lakukan hanyalah menekannya di dalam hatinya. Matanya menyapu seluruh tempat dalam upaya untuk menemukan tempat di mana dia bisa melarikan diri dari pengepungan. Rasa dingin melintas di mata Xiaoyan saat melihat sosok bayangan hitam ini tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Binatang pil ini terlalu langka dan penting. Jika dia bisa mendapatkannya dan merawatnya dengan benar, itu mungkin benar-benar memiliki kesempatan untuk maju ke level 9 tingkat legendaris. Pada saat itu pasti akan memungkinkan kekuatannya melambung tinggi. Bahkan melampaui Tianzun dari aula jiwa akan menjadi hal yang biasa. Kalau begitu, jangan salahkan kami karena mengandalkan jumlah kami yang lebih besar. Xiaoyan perlahan melangkah maju. Api ungu coklat menyebar seperti naga yang marah, menutupi tubuhnya. Kakinya tiba-tiba menginjak tanah dan tubuhnya muncul di depan sosok bayangan hitam dengan cara seperti kilat. Angin telapak tangan panas yang tajam langsung menghantam dengan keras ke arah kepala yang terakhir. Orang bayangan hitam itu juga mendengus dingin saat melihat serangan Xiaoyan. Langkah kakinya ditarik ke belakang dengan gesit dan dia menghindari angin telapak tangan. Cahaya hijau tiba-tiba muncul dari bawah topeng hantu. Orang yang mengandalkan lebih banyak orang kemungkinan besar adalah aku. Tangisan dingin orang bayangan hitam terdengar dan ruang di depannya segera menjadi terdistorsi. Segera, lebih dari selusin sosok muncul entah dari mana. Mereka menjerit keras di Ushan. Lebih dari selusin angin kencang yang tak tertandingi menghantam Xiaoyan. Kehati-hatian muncul di hati Xiaoyan saat cahaya hijau dari bayangan hitam muncul. Makanya, dia mungkin akan terkejut ketika sosok manusia ini tiba-tiba muncul tetapi dia tidak panik. Tubuhnya berkelebat seperti hantu dan menghindari angin palem yang datang dari segala arah. Namun, sebagai hasilnya, dia juga mundur beberapa langkah. Xiaoyan menstabilkan tubuhnya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah selusin sosok berpakaian hitam yang berdiri di udara. Alisnya tanpa sengaja dirajut. Aura orang-orang ini sangat kuat. Kedua tetua berjubah hitam terkemuka itu bahkan telah mencapai kelas Dozon. Mereka yang berada di belakang semua ahli di puncak kelas Dozong. Dengan menempatkan orang-orang ini bersama-sama, hanya jumlah mereka saja yang akan jauh melebihi kelompok Xiaoyan. Sebagian besar dari orang-orang ini adalah ahli dari suku Piton 9 Tenang Deep Ground. Ziyan berbicara dengan suara yang dalam. Xiaoyan mengangguk sedikit. Ada sedikit ketakutan di matanya saat dia melihat bayangan hitam itu. Orang ini sebenarnya benar-benar mampu mengendalikan para ahli ini sepenuhnya.
Selain itu, dia bahkan dapat menggunakan metode spasial misterius semacam ini untuk membawa para ahli terkontrol ini bersamanya. Cara itu benar-benar seperti gudang penjaga yang bisa dipindahkan. Mata Xiaoyan dengan hati-hati memandang para ahli ini dari jarak dekat di depannya. Dia menemukan bahwa masih ada sisa kesadaran di mata mereka. Namun, dari penampilan mereka, tampaknya tubuh mereka sudah sepenuhnya dikendalikan. Wanita ini telah mengendalikan tubuh mereka, tetapi mereka masih memiliki kesadarannya sendiri. Sungguh teknik yang aneh. Hati Xiaoyan terasa dingin saat dia menemukan adegan ini. Awalnya, dia mengira wanita ini telah menggunakan beberapa metode untuk memperbaiki boneka dan memperbaiki para ahli ini. Namun, dari tampilan situasi saat ini, sepertinya dia secara langsung mengendalikan tubuh orang-orang ini. Selain itu, dia bahkan menyegel jiwa mereka di dalam tubuh mereka. Teknik-teknik ini tidak hanya misterius tetapi juga tidak serumit memurnikan boneka. Berbagai situasi ini menyebabkan kehati-hatian dalam hati Xiaoyan menjadi semakin dalam. Meskipun dia merasa takut, dia masih harus mendapatkan pil bis. Hal semacam ini terlalu langka. Bahkan dengan ketenangan Xiaoyan, dia tidak bisa menahan daya pikatnya. Selain itu, 2 dozuns dan lebih dari selusin puncak dozong tidak dapat menghalangi dan memaksanya kembali. Apakah Anda membutuhkan kami untuk menyerang? Little Fairy Doctor sedikit mengernyit dan bertanya ketika dia melihat bayangan hitam memanggil begitu banyak ahli. Tidak perlu. Kalian semua harus menjaga lingkungan sekitar. Jangan biarkan siapapun masuk dan jangan beri dia kesempatan untuk melarikan diri. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Dia melambaikan tangannya dan boneka setan langit serta 10 boneka setan bumi muncul. Perintah dikeluarkan di dalam hatinya dan cahaya pada 11 boneka ini melonjak. Itu menyerang ke depan tanpa takut mati dan bertabrakan dengan keras dengan kelompok ahli itu. Saya ingin melihat metode lain apa yang Anda miliki? Ekspresi Xiaoyan menjadi sedingin es setelah dia memblokir para ahli ini. Cahaya perak bersinar di bawah kakinya dan dia muncul di depan bayangan hitam dengan gaya seperti kilat. Angin panas yang bertiup tiba-tiba bertiup seperti badai. Orang bayangan hitam itu tidak berani meremehkan serangan cepat oleh Xiaoyan ini. Setelah bertukar pukulan, dia mengerti bahwa Doki yang pertama sangat aneh. Setelah itu menyerang tubuhnya, pasti akan ada masalah yang cukup besar. Saat ini, dia terluka. Jika dia mengalami pukulan dahsyat lainnya, kemungkinan dia hanya bisa mundur. Sebuah pikiran terbang di dalam pikiran orang bayangan hitam itu. Langkah kakinya juga dengan cepat ditarik ke belakang. Sesaat kemudian, dia akhirnya tidak punya tempat untuk mundur. Kedua tangannya ditempatkan bersama dan itu membentuk segel aneh dengan cara seperti kilat. Merampas jiwa. Teriakan dingin keluar dari mulut orang bayangan hitam. Lampu hijau terang segera keluar dan menyinari tubuh Xiaoyan. Hati Xiaoyan terasa dingin saat cahaya hijau ditembakkan. Nyala api berwarna ungu kecoklatan bergegas menutupi tubuhnya. Meskipun demikian, Xiaoyan tiba-tiba merasakan bahwa jiwa di antara alisnya tiba-tiba melompat ketika lampu hijau melesat ke tubuhnya. Seolah-olah akan meninggalkan tubuhnya. Perubahan tak terduga ini telah menyebabkan hati Xiaoyan sangat terkejut. Dia buru-buru menekan jiwanya dan dengan paksa mengendalikan jenis kegelisahan yang tidak biasa. Sungguh keterampilan iblis yang misterius. Meskipun Xiaoyan telah menekan jiwanya, dia mulai merasa sedikit kedinginan dalam menghadapi taktik ini oleh wanita ini. Dia bisa dianggap telah mengalami cukup banyak lawan selama beberapa tahun ini. Namun, dia belum pernah melihat yang begitu misterius. Bang! Tinju Xiaoyan dengan keras menghantam ruang kosong setelah dia menekan jiwanya. Angin yang menakutkan menembus ruang dan mendarat dengan keras di sosok bayangan hitam. Namun, tubuh yang terakhir jelas memiliki lampu hijau yang berkedip di atasnya ketika dia akan diserang. Lebih dari setengah kekuatan diblokir. Kekuatan pukulan dari Xiaoyan ini telah berkurang lebih dari setengahnya. Kekuatan yang tersisa terus menakut-nakuti orang bayangan hitam itu sampai dia buru-buru mundur. Beberapa balok silang akhirnya pecah karena bertabrakan dengan sosok itu. Serahkan pil bis. Ekspresi Xiaoyan sedingin es setelah memaksa kembali bayangan hitam itu dengan pukulan. Dia dengan cepat mengejar. Betapa tinju angin meletus pada saat ini dan menutupi semua titik fatal di sekitar tubuh bayangan hitam itu. Dalam mimpimu?
Meskipun orang bayangan hitam terus dikalahkan, dia juga cukup keras kepala. Lampu hijau menyala. Binatang pil di tangannya dengan aneh menghilang. Dengan segera, tangannya buru-buru mengganti segel yang terbentuk dan gelombang demi gelombang cahaya hijau terang keluar dari topeng hantu ke segala arah. Kontrol tubuh mata iblis. Lampu hijau meletus. Segera, topeng orang bayangan hitam menjadi terdistorsi. Sesaat kemudian, itu benar-benar membentuk mata hijau seukuran wajah. Ini adalah mata yang sangat jahat dan misterius. 3 ular kecil berwarna hijau berlama-lama di dalamnya. Masing-masing kepala mereka terhubung ke ekor yang lain saat mereka mengelilingi mata. Saat mereka berputar dengan cepat, gelombang demi gelombang energi misterius segera tersebar darinya. Saat mata iblis hijau muncul, Xiaoyan tiba-tiba merasakan bahwa tubuhnya tiba-tiba menegang. Seolah-olah kendali atas tubuhnya secara aneh menghilang pada saat ini. Perubahan tak terduga semacam ini menyebabkan hati Xiaoyan sangat terkejut. Untungnya, dia tidak panik. Dengan kemampuannya, dia tidak perlu mengandalkan tubuhnya untuk menyerang. Sebuah pikiran terlintas di benaknya dan kekuatan spiritual yang luas dan kuat di alisnya menyebar. Itu diaglomerasi menjadi sosok manusia yang agak ilusi di udara di depannya. Tinju sosok manusia bergerak dan pukulan dilemparkan ke depan dengan keras. Ji. Kekuatan spiritual yang luas dan perkasa membentuk segel tangan spiritual pada tinju hantu Xiaoyan. Setelah itu, tiba-tiba ia keluar dan mendarat dengan keras di mata iblis. Bang! Sebuah tinju menghantam mata iblis dan mata iblis itu bergetar hebat. Akhirnya, perlahan menghilang. Kekuatan sisa juga dengan keras mengalir ke topeng hantu sosok manusia hitam. Serangan berat oleh kekuatan spiritual ini langsung mengirim sosok bayangan hitam itu terbang keluar. Akhirnya, dia menabrak dinding keras ruang pil. Wajah Xiaoyan gelap dan serius. Tubuhnya bergerak dan muncul di depan bayangan hitam orang itu. Dia mengepalkan tinjunya dan penguasa berat itu muncul. Setelah itu berhenti di tenggorokan yang terakhir. Suara sedingin es muncul, apakah kamu akan menyerahkan pil bis sekarang? Tidak. Orang bayangan hitam itu mengusap jejak darah dari sudut mulutnya. Dia dengan keras kepala mengangkat kepalanya, menatap dengan marah pada Xiaoyan di depannya dan berbicara dengan gigi terkatup. Kemarahan muncul di hati Xiaoyan saat mendengar ini. Dia memalingkan matanya dan akan berteriak dengan marah ketika dia terkejut. Di bawah topeng hantu adalah wajah berbentuk melon yang sangat indah. Namun, wajah kecil ini ditutupi oleh ekspresi keras kepala. Tentu saja, hal yang menarik perhatian Xiaoyan bukanlah ini tapi sepasang mata milik gadis itu. Itu adalah sepasang mata yang sangat indah dan hijau. Namun, jauh di dalam mata ada 3 bintik kecil berwarna hijau. Mereka mengelilingi mata dan berputar perlahan, mengisinya dengan semacam perasaan setan dan misterius. Murid bunga ular 3 giok hijau? Xiaoyan langsung menghirup udara dingin saat dia melihat sepasang mata ini. Tatapannya tiba-tiba beralih ke wajah cantik itu. Semacam perasaan akrab tiba-tiba muncul saat ini. Seruan tidak percaya tanpa sadar keluar dari mulutnya. Kamu, King Lin. Bab 1254, Reuni Teman Lama. Murid bunga ular 3 giok hijau adalah sepasang mata yang sangat misterius di dunia ini. Dalam hal kelangkaan, itu kemungkinan bahkan lebih langka daripada tubuh racun menyedihkan Little Fairy Doctor. Xiaoyan baru saja melihat 3 murid bunga ular hijau giok sekali selama bertahun-tahun ini. Itu terjadi pada saat dia berada di dalam perusahaan tentara bayaran yang didirikan oleh kakak laki-laki dan perempuannya saat dia berlatih di dalam Kekaisaran Jiama. Namun, pemilik murid bunga ular 3 giok hijau pada waktu itu hanyalah seorang gadis kecil yang pemalu. Dia adalah pelayan wanita kecil yang menyedihkan yang telah diejek dan dipandang dengan diskriminasi besar karena garis keturunan orang ularnya. Saat itu, Xiaoyan tidak pernah melihat gadis kecil ini sebagai pelayan karena dia mengadu masa lalu yang menyedihkan yang dia miliki. Dia tidak hanya membantunya keluar dari rasa takutnya, tetapi juga memberinya banyak perhatian. Setelah dia kembali dari pelatihannya di gurun, dia telah menemukan bahwa gadis kecil ini telah ditangkap oleh klan Mo. Untuk menyelamatkannya, Xiaoyan telah menggunakan banyak taktik dan membuat kekacauan besar di klan Mo sebelum akhirnya menyelamatkannya. Pada saat terakhir, bagaimanapun, anggota dari apa yang disebut Sky Serpent Mansion akhirnya turun tangan dan merebutnya.
Meskipun Yao Lao mengatakan bahwa Istana Ular Langit pasti akan memperlakukannya dengan baik, hati Xiaoyan selalu mengingat gadis muda pemalu itu selama tahun-tahun ini. Nama gadis kecil itu adalah King Lin. Di saat yang sama, dia juga pemilik dari Triple Jade Green Snake Flower Pupils. Gadis itu juga terkejut saat mendengar seruan dari mulut Xiaoyan. Matanya sangat terkejut saat dia menatapnya dan bertanya, "Kamu, bagaimana kamu tahu namaku?" Kejutan di mata Xiaoyan menjadi lebih padat saat mendengar ini. Dia tidak pernah ahli bahwa lawan ini, yang sangat dia takuti, sebenarnya adalah pelayan wanita kecil itu sejak saat itu. Ekspresi Xiaoyan tanpa sadar menjadi sedikit aneh saat memikirkan ini. Setelah tidak bertemu dengannya selama bertahun-tahun, gadis kecil yang lembut dan lemah dari belakang kemudian tumbuh menjadi langsing dan tinggi. Dia bisa dianggap cantik. Seseorang juga tidak lagi bisa melihat rasa takutnya sejak saat itu. Apa itu? Little Fairy Doctor dan yang lainnya juga melintas. Mata mereka menyapu mereka berdua dengan cara yang aneh dan bertanya, "Ji." Xiaoyan tanpa sadar tertawa saat dia menatap tajam ke wajah melon yang indah yang dipenuhi dengan keraguan. Dia memindahkan penguasa Suan berat dari tenggorokan King Lin dan membantingnya dengan keras ke tanah. Dia tertawa, "Gadis kecil, apakah kamu masih mengenali penguasa ini?" King Lin mengedipkan matanya. Tatapannya menatap penguasa Suan berat besar di depannya. Alisnya terangkat. Hal ini memberinya perasaan akrab. Bahkan pemuda yang tersenyum di depannya ini membuatnya merasakan keakraban. Tampaknya hal-hal ini telah hadir jauh di dalam ingatannya. Kekaisaran Jiama, Gurun Tager Luas, perusahaan mercenary gurun logam. Xiaoyan tersenyum menatap King Lin sambil berpikir keras dan dengan tertawa teringat. Tubuh King Lin tiba-tiba bergetar saat mendengar 3 kalimat ini. Matanya langsung membelalak. Dia menatap Xiaoyan di depannya dengan sangat tidak percaya. Setelah itu, dia tergagap, "Xiao Tuan Muda Xiaoyan. Kamu akhirnya ingat ya?" Xiaoyan tersenyum dan tanpa sadar mengusap kepala King Lin. Dia menghela nafas, "Kami belum pernah bertemu selama bertahun-tahun. Kamu benar-benar telah dewasa." Wajah dan mata King Lin segera memerah dan lembab saat kepalanya digosok oleh Xiaoyan. Hatinya mengerti dengan jelas bagaimana Xiaoyan memperlakukannya saat itu. Setelah dibawa ke Sky Serpent Mansion, dia juga menyadari bagaimana Xiaoyan mengambil risiko besar untuk pergi ke klan Mo. Untuk menyelamatkannya, dia sudah lama menangis karena hal ini saat itu. Saat itu, dia masih gadis kecil yang pemalu. Dia selalu menganggap dirinya sebagai pelayan wanita Xiaoyan. Namun, dia tidak menyangka bahwa Xiaoyan benar-benar bersedia mengambil risiko untuknya, seorang pelayan wanita rendahan. Di hati gadis kecil ini, yang telah mengalami ketidakpedulian dunia yang dingin, itu adalah masalah yang tidak dapat dia bayangkan. Dokter peri kecil dan yang lainnya di samping melihat situasi yang telah benar-benar berbalik. Semuanya tidak dapat pulih. Di antara mereka yang hadir, hanya dokter peri kecil yang mengenal Xiaoyan lebih awal dari King Lin. Namun, pada saat itu, dia pergi ke Kekaisaran Cuyun sendirian. Secara alami, dia juga belum melihat King Lin. Situasi apa ini? Ziyan bergumam. Ziyan dan yang lainnya juga menggelengkan kepala. Mereka juga tidak yakin bagaimana adegan dramatis ini bisa terjadi. "Kamu tidak terluka kan?" Xiaoyan teringat akan pelayan wanita kecil yang pemalu saat melihat ke arah King Lin. Dia tanpa sadar berbicara dengan suara lembut. "Aye, aku baik-baik saja, Xiaoyan." King Lin berbicara dengan agak terburu-buru. Karena ingatan yang tertinggal di masa mudanya terlalu dalam, meskipun saat ini dia memiliki kekuatan yang kuat dari ahli tingkat atas di benua itu, dia masih merasakan semacam pengekangan di bawah senyuman Xiaoyan untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Itu seperti seorang anak yang bertemu dengan orang tua yang keras. "Jika kamu bukan milikku, kamu bisa memanggilku kakak Xiaoyan." Xiaoyan berpikir bahwa King Lin tidak dapat mengucapkan kata-kata tuan muda yang dia ucapkan dengan lancar saat itu ketika dia melihat cara King Lin ini. Dia langsung tertawa. Saat ini, King Lin bukan lagi pelayan wanita muda itu. Dengan murid bunga ular 3 giok hijau yang matang, sepertinya tidak ada orang di benua ini yang bisa menerimanya sebagai pelayan wanita. Tidak, aku akan tetap masih memanggilmu tuan muda Xiaoyan. Aku suka memanggilmu ini." King Lin buru-buru menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar ini. Tangannya disilangkan dengan cemas.
Bagaimana sikapnya ini terlihat seperti pembunuhan yang telah menjungkir balikan suku Piton Nine Serene Deep Ground? Xiao Yan tersenyum tapi tidak keberatan. Matanya menatap King Lin saat dia berkata, "Saat itu, kamu telah diselamatkan dari tangan klan Mo tetapi akhirnya dibawa pergi oleh orang-orang dari Sky Serpent Mansion. Bagaimana mereka memperlakukanmu?" Petik 2. Aye, mereka memperlakukanku dengan sangat baik dan bahkan bermaksud agar aku memimpin Sky Serpent Mansion. Namun, sesepuh yang mencocokkan saya dengan anak tertua dari kepala suku sebelumnya. Saya tidak mau jadi saya akhirnya diam-diam melarikan diri. King Lin mengangguk. Namun, dia tidak mengatakan semuanya. Setelah diam-diam melarikan diri, dia pertama kali melakukan perjalanan ke Kekaisaran Jiama. Namun, semuanya sudah berbeda. Setelah beberapa pertanyaan, dia akhirnya menyadari bahwa Xiao Yan telah menuju ke Central Plains. Karena dia tidak ada pekerjaan, dia juga melakukan perjalanan jauh ke tempat ini. Sebagian alasannya adalah untuk tur dan mendapatkan pengalaman, tetapi sebagian besar karena dia ingin menemukan orang tertentu yang telah meninggalkan kesan mendalam di hatinya. Karena murid bunga ular 3 giok hijau, statusnya selama tahun-tahun ini berbeda. Ada juga banyak orang di sekitarnya yang mulai merayu dia. Namun, orang yang benar-benar tidak bisa dia lupakan adalah tuan muda, yang juga muda pendiam, sementara dia masih seorang pelayan wanita muda yang tak berdaya saat itu. Dia benar-benar akan mengambil risiko besar untuk menyelamatkannya. Hal yang paling berharga untuk diingat adalah peristiwa dan orang yang mereka alami dan temui ketika mereka berada pada titik terendah dalam hidup. Ini karena orang-orang dan peristiwa pada saat itu benar-benar mampu meninggalkan kesan yang tidak dapat dihilangkan jauh di dalam hati seseorang. Untungnya, surga memberi penghargaan kepada mereka yang teguh. Orang yang dia temukan bertahun-tahun ini akhirnya muncul di hadapannya ketika dia tidak menduganya. Itu Tuan Muda Xiao Yan, ini. King Lin menyilangkan tangannya. Sebuah lampu hijau tiba-tiba muncul di matanya. Seekor binatang kecil seputih salju sekali lagi muncul di tangannya. Yang terakhir segera melebarkan langkahnya dan bergegas ke pelukan Xiao Yan begitu dilepaskan. Itu gemetar dan mengungkapkan ekspresi ketakutan di matanya saat memandang King Lin. Xiao Yan menggosok binatang pil di pelukannya dan tanpa sadar tertawa. Dia bertanya, "Apakah Anda membutuhkan pil bis?" King Lin buru-buru menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar ini. Namun, setelah ditatap oleh tatapan Xiao Yan, dia akhirnya bergumam, "Saya ingin menggunakan darah binatang pil untuk menghilangkan racun di dalam tubuh saya." Hapus racun, hati Xiao Yan tenggelam. Dia mengulurkan tangannya dan berkata, "Berikan tanganmu padaku. Aku akan melihatnya." King Lin ragu-ragu sejenak sebelum mengulurkan tangannya yang halus. Setelah itu, dia meletakkannya di telapak tangan Xiao Yan. Tangan besar yang hangat dari yang terakhir menyebabkan dia menjadi memerah. Xiao Yan tidak memperhatikan semua ini. Sebuah pikiran terlintas di benaknya dan segumpal kekuatan spiritual memasuki tubuh King Lin dari tangannya. Setelah pengamatan yang cermat, dia tanpa sadar mengencangkan alisnya. Dia menemukan bahwa tubuh King Lin dan bahkan darahnya bercampur dengan ki beracun. Ki beracun semacam ini gelap dan sedingin es. Tampaknya berniat untuk membekukan darah seseorang dan sangat kejam. "Racun apa ini?" Xiao Yan mengerutkan kening dan bertanya. "Ini adalah racun pengikisan jantung Kaisar Piton dari suku Piton 9 tenang dalam tanah. Itu adalah salah satu racun misterius teratas di dunia ini. Ini dikabarkan tanpa obat penawar," kata King Lin. "Tidak ada yang pasti di alam. Positif dan negatif, yin dan yang, ini adalah aturan alam. Jika ada racun, pasti ada penawarnya. Obat yang dikatakan tanpa penawar adalah obat penawar yang belum ditemukan." Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Ekspresinya menjadi sedikit serius ketika dia berbicara sampai saat ini. Sepertinya dia juga pernah mendengar tentang apa yang disebut racun pengikisan jantung Kaisar Piton. Dikabarkan bahwa darah di dalam tubuh pil obat yang bisa berubah menjadi binatang buas bisa menyembuhkan kebanyakan racun. Oleh karena itu, saya datang ke sini untuk mencoba keberuntungan saya. Tanpa diduga, aku benar-benar bertemu dengannya. King Lin melirik binatang kecil seputih salju di pelukan Xiao Yan dan berkata, "Pil obat dengan kualitas ini memang mampu menahan cukup banyak racun. Namun, hanya ini saja tidak cukup untuk sepenuhnya menghilangkan penyumbatan di dalam tubuh Anda." Dokter peri kecil di sampingnya juga membuka mulutnya dan berkata, "Dia ahli dalam menggunakan racun.
Secara alami, dia punya hak untuk berbicara. Iya, namun, itu tidak terlalu menjadi masalah. Dengan bantuan darah dari binatang pil, bukan tidak mungkin untuk menghilangkan racun pengikisan jantung Kaisar Piton ini meskipun mematikan. Xiao Yan mengangguk. Dia segera mengernyit sedikit dan bertanya, mengapa Anda menyinggung suku Piton 9 tenang dalam tanah? Mereka bukan kelompok yang mudah disinggung. Petik 2. Saya bukan orang yang menyinggung perasaan mereka. Mereka adalah orang-orang yang datang dan menyinggung perasaan saya. King Lin sedikit dianiaya saat dia berkata, ketika saya datang ke wilayah binatang saat itu, saya hanya bermaksud untuk menemukan beberapa ular kuat dari binatang ajaib. Bagaimana saya bisa berharap untuk akhirnya bertemu dengan tetua dari suku Piton 9 tenang Deep Ground? Dia telah mengenali mata saya dan berniat untuk menangkap saya. Saya hanya bisa membalas. Akhirnya, saya mengendalikannya. Namun, dia telah merilis beberapa berita di saat-saat terakhir dan menyebabkan seluruh suku Piton 9 Serene Deep Ground datang dan menangkapku. Akhirnya, saya hanya bisa menangkap beberapa orang yang tidak beruntung. Murid bunga ular 3 giok hijau adalah musuh dari semua bentuk ular Magical Beast. Selain beberapa ular dari Magical Beast yang memiliki garis keturunan kuno murni seperti Cailin Jie 7 Colored Heaven Swallowing Python, yang lain akan berada dalam bahaya besar saat menghadapi Triple Jade Green Snake Flower Pupils. Akan aneh jika orang lain tidak menangkapmu, mengingat kamu memiliki benda seperti itu. Ziyan meringkuk mulutnya. Dia masih merasakan dendam karena malam ketika King Lin menyerangnya. Xiao Yan tersenyum. Dia menepuk bahu King Lin dan berkata, tidak apa-apa. Tidak perlu khawatir. Meski racun ini merepotkan, bukan tidak mungkin bisa disembuhkan. Namun, tempat ini saat ini bukanlah tempat terbaik untuk menghilangkan racun. Setelah kami meninggalkan sisa-sisa, saya akan memikirkan cara untuk membantu Anda mengeluarkan racun. Mengapa kamu tidak mengikuti di sampingku sebelum ini? Petik 2. Iya, wajah King Lin memerah saat dia mengangguk dengan lembut. Xiao Yan tersenyum dan berdiri. Dengan penolong yang luar biasa di sisi mereka, barisan mereka sekali lagi sedikit menguat. Jika mereka bertemu kelompok Feng King Air lagi, hanya barisan ini yang bisa menekan mereka. Bab 1255, Murid Bunga Ular 3 Giok Hijau yang Mengerikan. Melihat pemandangan musuh yang tiba-tiba menjadi teman, semua orang selain yang terlibat langsung, memiliki wajah yang benar-benar bingung. Apakah hubungan ini tidak berubah terlalu cepat? Dia bahkan mencoba mengendalikanku malam itu. Ziyan melirik King Lin dan mendengus pelan. Itu adalah kesalahpahaman. Aku bisa melihat melalui wujud asli seseorang. Saat itu, saya pikir Anda adalah Piton 9 Serene Deep Ground. Selain itu, tubuh Anda yang sebenarnya sedikit berbeda dari mereka dan sangat mirip dengan keluarga kerajaan dari suku Piton 9 Serene Deep Ground. Oleh karena itu, saya telah menyerang Anda. King Lin buru-buru menjelaskan ketika dia mendengar ini. Siapa yang akan menjadi makhluk tak berkaki jelek itu? Ziyan sangat tidak puas dengan King Lin yang membandingkannya dengan Piton 9 Serene Deep Ground. Dia meringkuk mulutnya sebelum dia segera berpikir bahwa bagian dari pukulannya ini agak terlalu lebar. Dia buru-buru menambahkan, selain Cailin Jie. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia mengabaikan argumen kedua gadis ini saat dia memeluk Pilbis yang masih gemetar dalam pelukannya. Dia menyuarakan pikirannya, meskipun binatang pil ini tidak memiliki riak energi, seorang ahli yang sangat berpengalaman atau seorang alkemis masih dapat mengendus aroma pilnya dan menebak identitas aslinya. Mengapa kita tidak membiarkan King Lin menyimpannya sekali lagi? Dokter peri kecil menyarankan. Binatang kecil seputih salju itu tampaknya telah memahami dokter peri kecil setelah dia mengucapkan kata-kata ini. Tiba-tiba ia menggelengkan kepalanya dengan liar. Matanya yang besar berair saat mereka melihat Xiao Yan. Cakar itu dengan erat mencengkeram pakaian Xiao Yan. Tampaknya cukup menjijikkan terhadap King Lin. King Lin tanpa sadar merasa sedikit malu ketika dia melihat masalahnya tentang binatang kecil putih salju. Ziyan di samping akhirnya tertawa. Xiao Yan tertawa getir saat melihat mata besar berair dari binatang kecil putih salju ini. Apakah anak kecil ini mencoba bertingkah manis untuk dilihatnya? Batuk, serahkan padaku. Saya bisa mengisolasi aroma pil di dalam tubuhnya. Dokter peri kecil tiba-tiba batuk sedikit. Mata cantiknya menatap tajam ke binatang kecil seputih salju itu.
Dari sikapnya, terlihat jelas bahwa dia tidak mampu menahan serangan manis dari anak kecil ini. Seorang wanita selalu menyukai hal-hal berbulu seperti itu. Xiao Yan tanpa sadar merasa tidak bisa berkata-kata saat melihat cara dokter peri kecil ini. Tidak disangka bahwa seseorang sekuat dokter peri kecil masih tidak dapat melarikan diri dari aturan semacam ini. Segera, dia hanya bisa menyerahkan binatang kecil seputih salju itu. Setelah ragu-ragu sejenak, bocah kecil itu juga memasuki pelukan dokter peri kecil. Kepala berbulu itu bergerak secara acak dalam pelukan yang terakhir, menimbulkan tawa indah dokter peri kecil. Ini menyebabkan sudut mulut Xiao Yan berkedut. Mungkinkah pil bis ini dibuat oleh laki-laki? Setelah menerima pil RIS, energi melompat ke jari Little Fairy Doctor. Dia kemudian menekannya ke tubuh binatang pil. Lapisan jaring energi samar muncul dan melekat pada bulu binatang kecil itu. Dengan melekatnya jaring energi ini, aroma pil yang menyebabkan seseorang merasa rileks juga benar-benar lenyap. Ketika seseorang melihat ke arah dengan cara ini, binatang pil ini benar-benar sama dengan binatang kecil biasa. Sepertinya tidak ada yang bisa menemukan identitasnya. Xiao Yan menghela nafas lega saat melihat ini. Dia melirik binatang kecil itu, yang sudah menyusut di pelukan dokter peri kecil. Sudut matanya bergerak-gerak sebelum dia berbalik dan menyimpan wayang langit dan banyak boneka lainnya ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia berbicara kepada King Lin, jaga pengawalnya. King Lin mengangguk setelah mendengar ini. Sebuah lampu hijau menyala di matanya dan banyak pengawalnya menghilang. Mereka berubah menjadi sinar lampu hijau yang kembali ke mata King Lin. Melihat metode misterius ini, semua orang, termasuk Xiao Yan, tanpa sadar memiliki beberapa ekspresi terkejut di wajah mereka. Murid bunga ular 3 giok hijau ini memang sangat misterius dan luar biasa. Setelah murid bunga ular 3 giok hijau matang, sebuah ruang dapat terbentuk di dalam mata. Hal-hal yang saya kendalikan dapat disimpan di dalamnya. Namun, ada juga batasannya. Batasnya hanya dapat ditingkatkan secara bertahap dengan peningkatan kekuatan saya. King Lin tersenyum menjelaskan setelah melihat keterkejutan di wajah semua orang. Namun, mereka yang dikendalikan oleh saya secara bertahap akan melemah. Ini karena murid bunga ular 3 giok hijau akan melahap kekuatan mereka dan memberikannya padaku. Petik 2. Kalimat King Lin berikutnya secara langsung menyebabkan kelompok Xiao Yan menghirup udara sejuk. Benda ini sangat menakutkan. Jika dilakukan dengan cara ini, bukankah itu berarti King Lin tidak perlu berlatih? Dia hanya perlu menangkap ahli untuk mengontrol dan mendapatkan manfaat darinya? Ini tidak menakutkan seperti yang kalian bayangkan. Jenis pemakanan itu sangat lambat. Selain itu, dengan kekuatanku saat ini, aku hanya bisa mengendalikan 2 bintang Dozun dan di bawahnya dan jumlahnya tidak bisa melebihi 3. King Lin mengulurkan lidah kecilnya dan berkata ketika dia melihat sikap semua orang. Selain itu, aku hanya bisa mengendalikan Magical Beast yang memiliki garis keturunan ular. Itu tidak memiliki efek seperti itu terhadap manusia atau binatang ajaib lainnya. Paling-paling itu hanya bisa membantu. Petik 2. Xiao Yan menyeka keringat dinginnya. Dia secara pribadi pernah mengalami bantuan semacam ini sebelumnya. Jika bukan karena jiwanya jauh lebih kuat dari King Lin, bukan tidak mungkin dia jatuh di tempat yang paling tidak terduga. Kekuatan King Lin saat ini hanyalah seseorang yang baru saja maju ke kelas Dozun. Itu bahkan tidak stabil. Jika dia benar-benar bertarung dengan Xiao Yan dengan kekuatan semacam ini, kemungkinan dia akan dikalahkan dalam waktu kurang dari 20 pertukaran. Namun, dengan murid bunga ular 3 giok hijau, Xiao Yan harus memperlakukannya dengan serius. Tidak heran kekuatanmu akan meningkat begitu cepat. Xiao Yan menghela nafas. Saat itu, King Lin bahkan bukan Dozun. Namun, dalam waktu kurang dari 10 tahun, dia sudah mencapai tahap seperti itu. Tingkat pelatihan yang begitu cepat bahkan menyebabkan Xiao Yan merasa malu. Ini disebut kecepatan. Meskipun Xiao Yan menghela nafas secara emosional melalui mulutnya, Xiao Yan juga dengan jelas memahami di dalam hatinya bahwa mereka yang mirip dengan King Lin kemungkinan tidak akan melebihi 10 orang di seluruh benua. Hal alami yang sangat langka seperti murid bunga ular 3 giok hijau bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki semua orang. Sungguh layak menjadi mata misterius teratas di dunia. Itu sangat kuat sehingga menyebabkan seseorang gemetar. Tian Huo Zunze juga menghirup udara. Hatinya terasa tidak enak.
Dia, sebagai orang tua, telah berlatih keras selama bertahun-tahun. Namun, ada orang lain yang menyusulnya setelah berlatih kurang dari 1 dekade. Siapapun akan merasa agak tidak seimbang di dalam hatinya. Xiao Yan tertawa getir setelah melihat semua orang kaget dan tidak bisa berkata-kata. Dia melambaikan tangannya dan berkata, benda ini adalah sesuatu yang sejak lahir. Tidak ada gunanya merasa iri. Ayo pergi. Kita harus menuju ke aula utama. Jika tidak, semua harta akan menjadi milik yang lain jika kita datang terlambat. Petik 2. Semua orang mengangguk setelah mendengar ini. Mereka menarik rasa iri di dalam hati mereka. Setelah membuat beberapa persiapan, mereka mundur dari ruang pil yang sepi ini. Pada saat ini, ada semakin banyak ahli yang bergegas ke pil hall tingkat ketiga ini setelah mendengar beberapa rumor. Beberapa kamar pil sering mengeluarkan suara pertempuran dan juga kutukan. Jelas, mereka mulai bertarung karena harta karun yang ditemukan. Sebagian besar ruang pil yang tersisa pada dasarnya telah digeledah. Oleh karena itu, Xiao Yan juga tidak tertarik untuk mencarinya lagi. Bagaimanapun, dia sudah mendapatkan harta karun terbesar di dalam pil hall ini. Segala sesuatu yang lain tidak penting. Karenanya, kelompok Xiao Yan tidak terus tinggal di tempat ini. Mereka langsung mencari jalan untuk pergi. Setelah itu, kelompok mereka membawa pil bis yang berharga, yang dapat menyebabkan mata yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi hijau, dan pergi. Mereka secara alami menarik cukup banyak tatapan di sepanjang jalan. Beberapa mata berhenti sejenak pada pil bis dalam pelukan Little Fairy Doctor, tetapi tidak ada yang bisa mengidentifikasi identitas sebenarnya dari hal-hal kecil ini. Mempengaruhi barisan kelompok Xiao Yan yang menakutkan, bahkan mereka yang memiliki penglihatan yang cukup baik tidak akan dengan bodohnya menghentikan mereka. Kelompok itu berhasil keluar dari pil hall dan melihat ke jalur persimpangan. Mereka sedikit tertegun sejenak. Sisa-sisa ini terlalu besar, tidak mudah untuk menuju ke aula utama. Aku akan memimpin. Saya telah menemukan peta kasar di dalam sisa-sisa dan tahu di mana aula utama. King Lin di samping tertawa ketika mereka melihat Xiao Yan bingung. Xiao Yan menghela nafas lega saat mendengar ini. Dia mengangguk. Gadis kecil ini memang seorang bintang keberuntungan. Dia sudah benar-benar berbeda dari pelayan wanita muda saat itu. King Lin tersenyum saat melihat ini. Dia mengidentifikasi posisi mereka dan jari kakinya menempel di tanah. Setelah itu, sosok cantiknya dengan lembut bergegas keluar. Kelompok Xiao Yan dengan cepat mengikuti dari belakang. Komplikasi interior sisa-sisa kuno telah melebihi harapan Xiao Yan. Dia mengikuti di belakang King Lin. Koridor yang berliku itu secara langsung menyebabkan seseorang merasa seolah-olah memasuki labirin. Untungnya, perasaan semacam ini berlanjut selama sekitar 10 menit atau lebih sebelum pemandangan di depan melebar. Tubuhnya sekali lagi maju ke depan. Sebuah aula tua yang sangat besar akhirnya muncul di depan pandangan semua orang. Aula besar ini berwarna kuning perunggu. Jumlah tahun yang tak terhitung telah menyebabkan warna kuning perunggu ini muncul lebih dalam. Aura kuno menyebar dari setiap lempengan batu, menyebabkan seseorang merasakan perubahan yang telah diam selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Aula besar itu sangat luas. Seseorang yang berdiri di dalam seperti semut. Di tengah aula besar ada 10 gugus cahaya besar. Kelompok cahaya ini digantung di udara. Seseorang bisa secara samar-samar melihat beberapa objek seperti gulungan di dalam cahaya yang menyilaukan itu. Jantung kelompok Xiao Yan berdebar kencang saat mata mereka melihat kelompok cahaya ini. Mungkinkah ini yang disebut keterampilan Do kelas Tian? Mata Xiao Yan menyapu gugus cahaya ini yang memancarkan semacam tekanan misterius. Tiba-tiba berhenti di tengah dari 10 klaster cahaya. Ada tempat duduk batu di tempat itu. Di kursi batu ada kerangka putih giok. Tangan kerangka itu membentuk segel saat duduk. Kerangka seorang elit Do Seng. Mulut Xiao Yan segera terasa sedikit kering saat dia melihat kerangka itu. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang elit Do Seng. Meskipun itu sudah hanya satu set tulang, tekanan yang datang dari dalam tulang itu sangat berat, menyebabkan kelompok Xiao Yan merasakan tekanan. Ini adalah aula utama dari sisa-sisa kata King Lin lembut. Xiao Yan mengangguk sedikit. Matanya beralih dari kelompok cahaya dan tulang dan melihat ke tengah aula besar yang luas. Cukup banyak orang yang sudah berdiri di sana. Apalagi, semua aura mereka kuat. Xiao Yan juga sekali lagi melihat kelompok Feng King Er di antara mereka.
Hi, mereka sangat cepat tiba. Senyuman dingin tanpa sadar melintas di wajah Xiaoyan saat dia melihat sosok ini. Bab 1256, Aula Utama. Sosok manusia berdiri tersebar di sekitar aula besar yang luas. Selain sejumlah kecil penjaga tunggal, sebagian besar orang yang tersisa semuanya berasal dari pecahan yang memiliki reputasi cukup baik di Central Plains. Ini termasuk suku Heaven Demon Phoenix, Wind Lightning Pavilion, Ice River Valley, Burning Flame Valley dan faksi lainnya. Semuanya sudah ada di sini. Sepertinya target mereka cukup jelas. Semua dari mereka langsung bergegas ke tempat ini setelah memasuki sisa-sisa. Kelompok Xiaoyan secara alami segera menarik perhatian cukup banyak orang ketika mereka memasuki aula besar. Banyak mata yang berhati-hati, penuh dengan permusuhan atau keramahan sedang ditembakkan. Xiaoyan tersenyum menghadapi tatapan ini. Matanya melirik ke tempat Feng King Er berada. Yang terakhir menatapnya dengan cara yang gelap dan serius. Sepertinya mereka masih mengingat kerugian besar yang mereka derita di dalam penghalang spiritual binatang sebelumnya. Senyum dingin muncul di sudut mulut Xiaoyan saat melihat pemandangan ini. Dia memimpin semua orang dan perlahan berjalan ke aula besar di depan banyak tatapan. Setelah itu, dia menghentikan langkahnya di dalam aula besar. Setelah berjalan ke aula besar, Xiaoyan akhirnya menemukan bahwa selusin sosok manusia duduk di sekitar kursi batu yang menjulang tinggi. Sosok manusia ini berwarna abu-abu batu. Mereka tampak seperti patung batu dari kejauhan. Kedua mata mereka tertutup rapat. Mereka telah mempertahankan pendirian mereka ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun demikian, tubuh selusin patung batu seperti sosok ini menyebabkan semua orang takut berada dalam jarak 100 kaki dari kursi batu. Boneka. Little Fairy Doctor berseru kaget saat melihat status batu ini seperti sosok manusia yang tidak memiliki kehidupan. Ya, terlebih lagi, mereka sepertinya adalah boneka kelas tinggi. Perasaan semacam ini mirip dengan wayang langit-langit. Jika saya menebak dengan benar, selusin boneka ini memiliki kekuatan sekelas Dozun. Ekspresi serius juga melintas di mata Xiaoyan. Boneka-boneka ini mungkin tidak bergerak saat ini, tetapi ini hanya karena mereka tidak diaktifkan. Orang dapat membayangkan pembunuhan sengit dan kejam seperti apa yang akan terjadi jika boneka-boneka ini diaktifkan. Ekspresi kelompok dokter peri kecil berubah sedikit ketika mereka mendengar ini. Lebih dari selusin Dozuns. Bahkan jika barisan semacam ini dapat dihabisi oleh para ahli yang hadir, kerugian yang akan mereka derita juga akan sangat besar. Sungguh layak menjadi sisa-sisa yang ditinggalkan oleh seorang elit doseng jika mereka bertarung. King Lin juga memiliki wajah terkejut. Barisan semacam ini bahkan menyebabkan dia gemetar. Setiap orang harus berhati-hati nanti. Jangan pisahkan. Ekspresi Xiaoyan sangat serius saat dia mengingatkan. Setelah itu, dia menoleh. Senyuman dengan cepat muncul di wajahnya. Dia menangkupkan kedua tangannya ke arah tertentu. Dokter peri kecil dan yang lainnya melihat ke atas. Itu sebenarnya kelompok dari Burning Flame Valley. Teman muda Xiaoyan. Lebih baik datang tepat waktu daripada datang lebih awal. Segel di tempat ini menjadi semakin lemah. Kemungkinan itu akan segera hilang sama sekali. Tang Zhen tersenyum ketika dia melihat Xiaoyan. Dia memimpin para ahli dari Burning Flame Valley dan dengan tersenyum berbicara kepada Xiaoyan. Kepala Lembah Tang, mungkinkah ini tujuan dari perjalanan ini? Mengapa ada 10 dari mereka? Xiaoyan tersenyum dan bertanya. Kemungkinan dia memiliki hubungan terbaik dengan Burning Flame Valley di antara mereka yang hadir. Yang lainnya adalah orang-orang yang tidak dia kenal atau yang merupakan musuhnya. Ya, itu harus benar. Namun, saya pikir seharusnya hanya ada satu teknik Do kelas Tian di antara 10 ini. Adapun siapa yang bisa mendapatkannya, itu akan tergantung pada keberuntungan dan kekuatan orang itu. Tang Zhen tersenyum mengangguk dan menjawab. Oh, 9 palsu dan 1 nyata. Xiaoyan terkejut saat mendengar ini. Matanya menyapu 10 gugus cahaya dengan heran. Memang ada banyak trik dalam peninggalan kuno ini. Itu benar-benar menarik tipuan seperti itu pada akhirnya. Mencoba untuk mendapatkan teknik Do kelas Tian dari antara 10 ini tidak akan mudah. Itu benar, Tang Zhen tersenyum. Matanya menyapu aula besar di sekitarnya dan dengan lembut berkata, teman muda,
Sepertinya ada cukup banyak orang yang menentangmu kali ini. Mereka hanyalah beberapa masalah kecil. Xiao Yan tersenyum. Di antara mereka yang hadir, hanya suku Heaven Demon Phoenix, Wind Lightning Pavilion, dan Ice River Valley yang memiliki permusuhan dengannya. Jumlah ahli dari ketiga pihak ini paling banyak akan sama dengan pihaknya. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang jika mereka bertarung. Saya lupa bahwa Anda saat ini tidak lagi sendirian. Tang Zhen melirik orang-orang di belakang Xiao Yan. Desahan emosional juga melintas di matanya. Dengan penglihatannya, dia secara alami bisa mengatakan betapa menakutkannya barisan kelompok Xiao Yan. Jika suku Heaven Demon Phoenix, Wind Lightning Pavilion dan Lembah Sungai Es tidak bergandengan tangan, kemungkinan besar tidak ada dari mereka yang bisa melawan kelompok Xiao Yan sendirian. Yang terkuat di sini bukanlah faksi. Ada sejumlah orang yang sendirian yang datang setelah mendengar kabar tentang sisa-sisa ini. Kebanyakan dari orang-orang ini memiliki beberapa keterampilan. Meski kohesi mereka tidak sehebat faksi, kekuatan bertarung mereka cukup hebat. Mereka juga karakter yang kejam dalam hal merebut. Xiao Yan tersenyum. Dia telah bertemu cukup banyak pencari harta karun yang kuat di sepanjang jalan. Meskipun orang-orang ini biasanya tidak akan menyinggung faksi besar ini tanpa alasan, di bawah daya pikat teknik Do Kelastian, semua ketakutan dan pengekangan mereka akan hilang. Bagaimanapun, jika mereka benar-benar berhasil mendapatkan teknik Do Kelastian, mereka, sendirian, bisa langsung bersembunyi di pegunungan yang sangat dalam. Siapa yang bisa menemukannya? Tang Zhen juga tersenyum ketika mendengar ini. Tatapannya beralih ke 10 kelompok cahaya di tengah aula besar. Pada saat ini, cahaya di sekitar klaster ini menjadi semakin lemah. Jelas, itu karena segel kehilangan pengaruhnya. Teman muda Xiao Yan, dapatkah kamu mengetahui gulungan mana dalam 10 klaster cahaya ini yang merupakan teknik Do Kelastian? Mata Xiao Yan sedikit menyipit saat mendengar kata-kata Tang Zhen. Kekuatan spiritual di antara alisnya menyebar. Setelah merasakan sejenak, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, segelnya telah sepenuhnya memblokir semua pemeriksaan. Dengan kekuatan saya, bagaimana saya bisa melihat sesuatu yang ditempatkan oleh seorang elit Doseng? Dengan berkembangnya hal-hal seperti ini, kita hanya bisa melihat siapa yang beruntung. Petik 2. Tidak cukup memiliki keberuntungan yang cukup. Ada begitu banyak orang dengan niat jahat di sini. Ini akan menjadi kentang panas saat mendarat di satu tangan. Seseorang malah akan menjadi musuh bersama semua orang. Tang Zhen dengan tertawa berkata. Xiao Yan berpikir keras dan mengangguk. Tempat ini pasti akan menjadi sangat kacau dalam beberapa saat. Kami mungkin bisa bergandengan tangan jika situasi tak terduga terjadi. Tang Zhen melirik ke arah lembah sungai es. Setelah itu, dia menyapu matanya pada boneka-boneka yang duduk itu, yang tampaknya telah tertidur, dan berkata. Xiao Yan tersenyum sedikit dan mengangguk. The Burning Flame Valley kuat. Selain itu, dengan penglihatan Xiao Yan saat ini, dia secara alami dapat melihat kekuatan Tang Zhen. Bintang 5 dozun atau lebih. Dia bahkan lebih kuat jika dibandingkan dengan kepala lembah-lembah sungai es, Bing Hezunze dan tidak akan kalah dengan hantu tua Zai Xing dari Aula Jiwa. Xiao Yan secara alami sangat bersedia untuk membentuk aliansi dengan seorang ahli tingkat ini. Bagaimanapun, saat ini dia dihadapkan dengan musuh dari berbagai bidang. Itu selalu bagus untuk memiliki penolong lain. Selain itu, berhati-hatilah dengan boneka itu. Tang Zhen membelai janggutnya dan tiba-tiba berbicara dengan lembut. Jika saya menebak dengan benar, boneka-boneka ini akan bangkit ketika segelnya dibuka. Pada saat itu pasti akan menjadi pertempuran berdarah yang sangat kacau. Mata Xiao Yan sedikit menyipit saat dia mengangguk dengan lembut. Situasi saat ini cukup rumit. Tidak hanya tidak perlu berhati-hati terhadap beberapa lawan, tetapi seseorang harus tetap berhati-hati dengan boneka misterius dan kuat ini. Jika seseorang ceroboh dan akhirnya jatuh di tempat yang paling tidak terduga, itu benar-benar kasus tidak dapat menyuarakan kepahitan seseorang. Namun, untuk saat ini, mari kita tunggu sampai segelnya menghilang. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Petik 2. Xiao Yan tersenyum tipis saat mendengar desahan lembut dari Tang Zhen. Matanya menyapu tatapan yang hadir. Akhirnya, tiba-tiba berhenti di kerangka di kursi batu. Sebuah pikiran melewati hatinya. Memurnikan tubuh Yao Lao membutuhkan tulang seorang ahli. Kerangka Doseng ini masih cukup lengkap.
Jika itu bisa digunakan sebagai tubuh, dapatkah itu membantu Yao Lao untuk maju ke kelas Douseng? Jika Yao Lao benar-benar mampu menjadi seorang elit Douseng, mereka tidak perlu lagi takut pada aula jiwa di masa depan. Selain itu, kekuatan Pavilion Bintang Jatuh juga akan langsung mencapai tingkat Menara Pil. Itu akan memiliki modal untuk benar-benar bersaing dengan Hall of Soul. Jika memungkinkan, saya dapat mencoba untuk melihat apakah saya dapat merebut kerangka itu. Kilatan berkedip di mata Xiaoyan. Hatinya juga menaruh perhatian pada kerangka itu. Selama mereka menunggu segel menghilang, beberapa ahli dan faksi juga terus-menerus sampai di aula besar ini. Dengan meningkatnya jumlah ahli yang tiba di tempat ini, suasana di dalam aula besar menjadi sedikit tegang. Semua orang sadar bahwa sebentar lagi, mereka yang masih tersenyum dan menyapa beberapa waktu lalu akan membunuh mereka tanpa ragu-ragu. Di bawah suasana semacam ini, beberapa faksi yang memiliki hubungan satu sama lain atau beberapa ahli yang akrab satu sama lain mulai berkumpul dengan tenang. Di tempat yang semraut itu, sepertinya mustahil untuk mendapatkan harta karun hanya dengan mengandalkan kekuatan satu orang. Semakin banyak ahli hadir di aula besar. Ini menyebabkan Xiaoyan tanpa sadar sedikit mengernyit. Dia melemparkan ekspresi ke arah kelompok dokter peri kecil dan mereka mulai secara bertahap bersandar lebih dekat satu sama lain. Semua hati mereka mulai menjadi lebih berhati-hati. Cici. Banyak sosok yang tergesa-gesa terus bergegas menuju aula besar. Meskipun ada lebih banyak orang di dalam aula besar, itu masih sangat sunyi. Suasana yang menekan menyebabkan cukup banyak orang mengeluarkan keringat dingin. Douqi mengalir ke setiap bagian tubuh mereka. Sedikit keributan dan Douqi akan diaduk, meletus menjadi kekuatan mematikan yang mengejutkan. Tangan Xiaoyan dimasukkan ke lengan bajunya. Matanya sedikit tertutup saat kekuatan spiritualnya menutupi bagian dalam aula besar ini. Namun, hal yang membuatnya merasa sedikit aneh adalah dia belum menemukan ahli dari aula jiwa. Mungkinkah mereka tidak terlalu tertarik pada peninggalan kuno ini? Orang-orang ini selalu datang ketika ada harta karun. Kenapa harus? Gumaman dalam hati Xiaoyan belum muncul saat ekspresinya tiba-tiba berubah. Matanya yang sedikit tertutup tiba-tiba terbuka. Tepat ketika dia membuka matanya, tawa aneh berubah menjadi gelombang sonik tajam yang muncul di dekat dan sejauh yang bergema di aula besar ini. Ceka-ceka, sepertinya aku belum terlambat kali ini. Niat membunuh melonjak di dalam hati Xiaoyan saat dia mendengar tawa aneh yang agak akrab ini. Apakah mereka akhirnya tiba? Hantu tua Zai Xing?